Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS juga dikenal sebagai masa orientasi siswa atau MOS atau masa orientasi peserta didik baru MOPD, merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. Masa orientasi lazim dijumpai di tingkat SMP dan SMA. Hampir seluruh sekolah negeri maupun swasta menggunakan cara itu untuk mengenalkan alma mater pada peserta didik baru. Pada perguruan tinggi, kegiatan serupa dikenal dengan orientasi studi dan pengenalan kampus atau disingkat dengan ospek. MPLS dijadikan sebagai ajang untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan. MPLS juga sering dipakai sebagai sarana perkenalan siswa terhadap lingkungan baru di sekolah tersebut, baik itu perkenalan dengan sesama siswa baru, senior, guru, hingga karyawan di sekolah itu. Tak jarang terkecuali pengenalan berbagai macam kegiatan yang ada dan rutin dilaksanakan di lingkungan sekolah. Pro kontra. Dari tahun ke tahun, kegiatan ini selalu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak masyarakat beranggapan bahwa kegiatan ini tidaklah perlu dan tidak penting, karena hanya menjadi ajang senioritas dan perpeloncoan. Anggapan itu bukan tanpa dasar. Beberapa kali pernah diberitakan siswa yang meninggal usai kegiatan MOPD. Akhirnya, pada 11 Juli 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan secara resmi melarang kegiatan MOPD atau MOS yang dilakukan oleh pelajar karena rawan terjadi aksi pelonco maupun kekerasan yang dilakukan senior terhadap siswa baru. Meskipun demikian, kegiatan pengenalan di sekolah tetap dilakukan oleh para guru dan dilakukan saat jam belajar. Sebagai gantinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 berisi tentang tata cara pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang menghilangkan stigma negatif tentang pelaksanaan masa orientasi siswa yang terjadi saat ini. Di dalam Permendikbud tersebut, tidak boleh lagi diadakan kegiatan yang berisi atau menjurus kepada perpeloncoan atau kegiatan yang merugikan peserta didik baru. Selanjutnya, yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran, maka sanksi yang diberikan mengacu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan apabila pelanggaran sangatlah berat, kepala sekolah terancam dicopot dan siswa yang melakukan di drop out dari sekolah. Batasan-batasan yaitu contoh atribut yang dilarang dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. 1. Tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya. 2. Kaos kaki berwarna-warni tidak simetris dan sejenisnya. 3. Aksesoris di kepala yang tidak wajar. 4. Alas kaki yang tidak wajar. 5. Papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatan atau berisi konten yang tidak bermanfaat. 6. Atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Contoh aktivitas yang dilarang dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. 1.
memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merek tertentu. 2. Menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat, misalnya menghitung nasi, gula, semut, dan lain sebagainya. 3. Memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru. 4. Memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang bersifat fisik atau mengarah pada tindak kekerasan. 5. Memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali. 6. Aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Tujuannya yaitu tujuan pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016, tujuan masa pengenalan lingkungan sekolah adalah 1. Mengenali potensi diri siswa baru. 2. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. 3. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. 4. Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. 5. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Orientasi studi dan pengenalan kampus. Orientasi studi dan pengenalan kampus atau kegiatan awal bagi peserta didik yang menempuh jenjang perguruan tinggi ospek dengan seluruh rangkaian acara merupakan pembentukan watak bagi seorang mahasiswi baru. Dengan kata lain bahwa baik tidaknya kepribadian mahasiswa di sebuah perguruan tinggi dapat terlihat oleh baik tidaknya pelaksanaan ospek di perguruan tinggi tersebut. Pada dasarnya ospek merupakan pintu ilmu bagi mahasiswa-mahasiswi. Pintu itu akan dibuka dan dicermati atau dipelajari secara saksama oleh mahasiswa-mahasiswi baru untuk memperdalam ilmunya. Bila dari pintu saja sudah buruk, maka pola pikirnya bisa saja terus menduga bahwa di dalam pintu akan sama buruknya pada tingkat sekolah umum, SMP dan SMA. Kegiatan yang serupa dikenal dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS atau masa orientasi atau MOS. Mungkin hanya itu beberapa penyampaian tentang masa pengenalan lingkungan sekolah dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.